Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Novitasari dan rekan saya Julian Bayu Praditya. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi dari SDN 1 Tukang Kayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kolaborasi webinar Budaya Positif di Sekolah. Selamat terima menyaksikan. kasih teman-teman semua. Monggo Bu Yeni, ya terima kasih bisa di share screen. Terima kasih. Mungkin setelah ini bisa dimulai nggih teman-teman nggih. Oke, saya mulai nggih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungannya. Teman-teman yang terhormat, Kepala Sekolah SDI 1 Tukang Kayu, Ibu Nur Aliyah, SPDI,
Yang terhormat rekan-rekan guru baik dari SDN 1 Tukang Kayu ataupun dari sekolah saya yang lama dulu SMP Hadi Wijaya, serta teman-teman dari Bu Yeni dari SMP Al Azhar Muncar. Beribu-ribu terima kasih sudah mau hadir dalam acara kami, sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan panjang umur untuk bisa bersama-sama belajar, berkumpul dalam kegiatan kami pada malam hari ini, yaitu webinar budaya positif di sekolah. Selawat setelah salam senantiasa mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti masalah atau inti materi, dan yang terakhir adalah penutup serta kesimpulan serta refleksi. Sebelum saya memulai kegiatan, mohon maaf bila nanti selama penyampaian ada kurangnya atau ada yang kurang pas, karena saya dan Bu Yeni di sini juga masih belajar nih. Dan juga untuk kegiatan malam hari ini mohon maaf juga nanti terlalu cepat karena menggunakan Google Meet-nya ini bukan yang premium sehingga hanya bisa terekam 1 jam. Oke, sebelum kita memulai teman-teman, marilah kita buat kesepakatan kelas dahulu, atau biasa dalam kita di sekolah biasanya namanya kesepakatan kelas, atau nanti kalau di disiplin positif itu namanya ini berubah dengan Bu Yeni, namanya nanti akan menjadi keyakinan kelas. Oke, yang keyakinan atau kesepakatan kita bersama yang pertama, moga-moga teman-teman semua bisa on cam ya, biar kelihatan wajahnya itu yang cantik-cantiknya, yang ganteng-ganteng biar bisa terlihat. Lalu yang kedua mungkin nanti bisa memanfaatkan dilem ayu padang guyu ya, bisa memanfaatkan tombol raise hand untuk bertanya mungkin, dan juga saling menghormati mungkin Bu Yeni bisa ditulis di sana ya, bisa saling menghormati untuk apabila ada teman-teman yang berpendapat atau yang apa, nanti kita bisa saling sharing. Lalu mungkin yang ketiga nanti ada refleksi juga ya gitu teman-teman. Jadi saat refleksi itu nanti misalkan ada teman-teman yang kurang sependapat, ada baiknya kita sama-sama saling menghormati pendapat teman-teman kita. Oke, terima kasih Bu Yeni sudah menulis. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain untuk kesepakatan kita? Nggak, biasa sih teman-teman minta nggak terlalu lama ya, ini kan tidak terlalu lama, cuma 1 jam gitu teman-teman. Mohon maaf apabila memang nanti terlalu cepat karena memang keterbatasan waktu nih teman-teman. Oke, yang ketiga mungkin Bu Yeni menambahkan itu saling berkolaborasi. Terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kegiatan kita di malam hari ini adalah yang pertama, peserta dapat mengidentifikasi peran guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Lalu yang kedua, peserta dapat menerapkan disiplin positif di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Lalu yang ketiga, peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Dari 1, 2, 3 tujuan itu nanti akan dijabarkan kami berdua. Maksud dari itu mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, maksudnya ini apa sih lah. Intinya permasalahannya adalah tujuannya dari pembelajaran nanti adalah menciptakan anak atau anak didik kita itu agar bisa
memecahkan masalah dengan baik, tidak dengan dimarahi atau yang lain. Oke, sebelum kita memulai ada ice breaking sudah dibuka oleh Bu Yeni. Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu? Ada bandrol, ada huruf P, ada as. Apa yuk kira-kira? Siapa yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Oh, ada yang bisa. Apa? Ya, Bu Danti. Monggo Bu Danti. Saya Pak, harga pas. Iya, terima kasih. Harga pas. Hebat sekali. Terima kasih Bu Danti. Oke, yang selanjutnya Bu Yeni mungkin bisa next. Untuk ice breaking yang selanjutnya yaitu ada ada tangan, dan ada tanda seru. Ayo kira-kira apa teman-teman? Kayaknya kelihatan sudah tuh jawabannya teman-teman ya. Ya Bu Danti lagi apa Bu Danti? Oh, ada Pak Grandi, Ayah Grandi teman saya dari SMP. Tantangan Apa Pak seru, Grandi? tantangan seru. Iya, bagus, tantangan seru ya. Terima kasih Bu Umi juga sudah menjawab. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini maksudnya sebelum kita masuk materi. Kira-kira nomor pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak dengan pendapat ini? Yang pertama, hukuman mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sebuah sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira teman-teman ada yang setuju nggak dengan pendapat ini? Nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira teman-teman setuju tidak dengan pendapat ini? Monggo teman-teman bisa menjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan hukuman, sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga memberikan penghargaan. Oke, Mas Grandi, silakan. Setuju dengan pendapat yang mana, Mas Grandi? Yang pertama ya Nomor setuju. Yang pertama sama kedua setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif. Oh, itu nomor 2 setuju ya. Oke, nomor 2 setuju. Nomor 1 juga setuju. Oh ya, nomor 1 juga setuju. Pengalaman dengan murid-murid kita yang luar biasa ya, Mas Grandi ya. Oke. Mungkin yang lain teman-teman ada yang Bu Umi, monggo Bu Umi. Oh, Bu Umi, monggo dibuka mikrofonnya Bu Umi. Bu Umi Malika. Nggih, monggo Bu Umi. Setuju dengan yang nomor berapa? Setuju semua Pak Bayu. Oh, setuju dengan yang semuanya. Oh, setuju semuanya nggih. Oh, terima kasih, berarti Bu Umi setuju bahwasanya poin 1, 2, dan 3 itu memang baik untuk anak. Oke, nanti kita bahas nggih. Terima kasih. Kita langsung masuk ke yang pertama, budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah wujud dari nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal tuh kok pada tertawa nih teman-teman? Mungkin apa ya? Nilai-nilai universal itu seperti apa ya? Seperti nilai yang tidak mengkerucut, tapi nilai-nilai yang wujudnya itu universal ya. Berarti misalkan kayak keamanan atau misalkan seperti ketertiban. Itu ketertiban nilai universal. Terus kalau nilai hukumannya biasanya misalkan seperti kita tidak menggunakan helm, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Jadi seperti itu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke, monggo Bu Yeni bisa di next, masih belum lanjut ke slide selanjutnya. Bu Yeni, monggo. Oke, terima kasih. Ada konsep budaya positif. Konsep budaya positif ada 5 poin di sana, ada 8 poin ya teman-teman. Bisa dilihat di sana ada
nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saya nanti akan konsen di nomor 1, 2, 3, 4, 5 mungkin, atau mungkin 4 ya. Nanti 5, 6, 7, dan 8 akan dijelaskan oleh Bu Yeni. Jadi budaya positif itu memiliki 8 konsep yang saling keterkaitan semuanya. Oke, kita masuk yang pertama, pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengaca pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya yang penting yang warna kuning itu ya, tujuannya kita mempelajari disiplin positif itu. Lalu disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu cara untuk kita gimana caranya mendisiplinkan anak itu tidak dengan marah-marah, tidak dengan memberikan penghargaan, tapi dengan anak akan sadar sendiri tentang kesalahannya itu apa, lalu mereka akan memikirkan kesalahannya itu kira-kira melanggar kebajikan universal atau tidak, lalu dia akan mencari solusinya mencari solusinya sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi harapan kita memang sebagai guru ya teman-teman, utamanya anak didik kita, sebagaimana dalam disiplin positif. Jadi yang paling penting adalah yang di warna kuning itu. Sebagai pendidik, tujuannya kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Oke, mungkin bisa di next Bu Yeni. Terima kasih. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada 3 ya di sana ya. Profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primary Years Program atau PYP, dan keterampilan hidup. 3 komponen ini memang semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan. Tapi kita fokus saja yang biasanya digunakan dalam dunia pendidikan kita apa yang mana teman-teman? Ya, di itu sebelah kiri sendiri ya, ada profil pelajar Pancasila. Itu sering kita dengarkan sekali. Jadi semuanya memang digunakan, tapi yang digunakan dalam acuan dalam pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Oke, next. Terima kasih Bu Yani. Motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi ada 2. Yang pertama ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya juga tidak hanya di murid ya teman-teman, di kita juga sebenarnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, coba kita ingat-ingat lagi teman-teman. Atau untuk imbalan penghargaan dari orang lain, coba diingat-ingat lagi. Jadi maksudnya ini anak-anak bagaimana caranya itu kita tidak menghakimi atau membuat anak-anak itu menjadi menyelesaikan masalah itu dengan hukuman atau menyelesaikan masalah itu dengan kita memberikan imbalan, karena hal seperti itu justru akan tidak baik untuk anak-anak. Terus kita juga sering sebenarnya kita beri contoh misalnya teman-teman, ini sering sebenarnya kita berangkat pagi jam 7 itu untuk apa sih? Kalau kita pagi ceklok itu mungkin ada yang bisa membantu saya, untuk apa sih kita berangkat pagi ceklok? Terus kok kadang sampai saya pun sama terburu-buru pagi itu. Ayo siapa kira-kira teman-temannya bisa Oh iya Pak Sigit, kenapa Pak Sigit? Ya untuk menghindari agar tidak terlambat, agar tidak telat, gitu. Telat absen. Nah itu kan sebenarnya sudah masuk ke kriteria itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain. Kalau berangkat pagi, Pak Sigit budale wisuk sip
berarti wonge disiplin. Nah, terus untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar nanti kita tidak dihukum seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau terlambat TPP ini gak metu misalkan seperti itu. Padahal itu tidak benar. Yang benar yang nomor 3 yang bawah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini yang sebenarnya paling baik. Kita akan menjadi manusia yang baik apabila kita benar-benar menghargai diri kita sendiri, sadar akan diri kita sendiri seperti itu. Lanjut yang berikutnya adalah ada apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang kita pelajari kali ini yang paling penting nanti yang sebelah kanan itu adalah restitusi. Hukuman ini sering ya kita lakukan, bahkan saya pun sadar saya sering memberikan hukuman kepada anak-anak. Lalu ada konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini yang nanti yang akan kita bahas secara tuntas ya di sini. Kalau hukuman mungkin teman-teman sudah sering melakukannya, bahkan saya pun melakukannya. Kalau konsekuensi itu biasanya bersifat peraturan yang tertulis di kelas ataupun di sekolah, biasanya dilarang terlambat, piket sesuai jadwal seperti itu. Kalau restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu nanti diambil dari kesalahan yang mereka perbuat, nanti akan kita validasi. Nanti ada caranya. Bagaimana sih restitusi itu? Maksudnya kita validasi itu kita tanyakan ke anak-anak, kenapa berbuat seperti itu, apa alasannya, terus kita juga beri motivasi juga. Lalu terakhir nanti kita akan memberikan pemecahan masalah yang mereka selesaikan sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi tujuan utamanya kita adalah merestitusi itu agar anak-anak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan itu tertanam pada dirinya. Oke, next yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi tadi sudah ya, masalah di peraturan, lah hukuman juga sudah. Kita lanjut ke selanjutnya adalah ciri-ciri dari restitusi. Ada 9 teman-temannya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, itu yang penting. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi restitusi itu memang mungkin yang menciptakannya luar biasa ya. Jadi restitusi itu adalah membuat kita membuat cara bagaimana anak-anak itu apabila mereka punya salah atau memiliki masalah, kita arahkan, kita fasilitasi mereka sendiri yang nanti menemukan solusinya. Dan nanti mungkin akan dipraktekkan oleh Bu Yeni seperti apa ya menyelesaikan masalah, duduk menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, bukan seperti slogannya Pegadaian. Jadi nanti kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa kalau keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, setelah ini kita bahas bersama mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas. Next Bu Yeni, bisa dilanjutkan. Jadi kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, meninjau kembali dan mengajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan dan kesepakatan tersebut. Dari kesepakatan tersebut, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas ditulis di kertas manila besar, dihias dengan rapi lalu ditempel. Jadi pembentukannya seperti itu teman-teman, Bapak Ibu guru. Jadi pembentukannya itu kalau bisa itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau terlalu panjang mungkin anak-anak nanti akan susah mengingatnya. Jadi yang seperti yang saya buka tadi, misalkan kedisiplinan, misalkan kedisiplinan apa yang
diingat-ingat anak-anak. Kita bisa pikir, kita bisa buat diabstrakan di apa ya, dijabarkan, mungkin tidak menggunakan sabuk, tidak menggunakan kaos kaki, datang tepat waktu, itu masuk ke dalam kedisiplinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin lagi kebersihan, mungkin kebersihan menyapu, piket tepat waktu, terus menutup jendela sebelum pulang, membersihkan papan tulis, mungkin seperti itu. Oke, next, selanjutnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, ya itu di sana sudah jelas sekali. Keyakinan kelas itu tanggung jawab, peraturannya apa, terus itu sudah seperti yang saya bilang tadi. Monggo jenengan lihat ada beberapa itu tanggung jawab, contohnya selalu membalikan buku di tempatnya, menghormati orang lain, bertanggung jawab menggagas orang lain, lalu menghormati orang lain, misalkan bersalaman, kesehatan, misalkan menggunakan masker, tidak merokok, atau menghindari penggunaan narkoba, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat lebih pendek, sedangkan peraturannya itu menjabarkan dari keyakinan, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilanjut Bu Yeni. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga selain manusia, kita semua juga membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar. Lalu apa sih kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan bisa tercapai. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sana. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada juga kesenangan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ini akan dijabarkan sedikit demi sedikit oleh saya, lalu nanti akan ada juga kuisnya ya, bukan kuis ya, istilahnya kita akan belajar. Anak-anak di sini nanti akan dijelaskan mereka membutuhkan apa, kira-kira kebutuhan dasar apa. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan itu contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Rasa kasih sayang itu misalkan seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan lain-lain. Penguasaan, ada harga diri, keinginan, dan lain-lain. Kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan lain-lain. Lalu kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, ada beberapa masalah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Saya bacakan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka sekali bernyanyi, atau aku senang sekali bernyanyi. Ini kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Mas Grandi, monggo. Apa lihat dulu Mas yang slide sebelumnya. Kebutuhan apa ini Mas Grandi? Coba kira-kira apa? Oke, kita lihat dulu ya yang tadi Mas Grandi ingin melihat. Oke, apa Mas Grandi? Yang kesenangan. Iya, terima kasih. Kesenangan. Lalu kasus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia ada berkata seperti itu. Ayo, kira-kira siapa yang mau bantu lagi teman-teman? Ya Bu Umi, apa kira-kira Bu Umi atau Mas Grandi? Wah, baik sekali, aktif sekali ini ya. Ya Bu Yeni, terima kasih sudah dibukakan lagi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Apa kira-kira teman-teman? Monggo. Ya Mas Grandi, monggo, silahkan. Ya, apa? Kasih sayang. Kebutuhan dasar apa ya? Iya, terima kasih. Kasih sayang boleh, atau cinta lah. Cinta atau kasih sayang, seperti Mas Grandi juga yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Oke, yang ketiga, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja.
dengerin ibu guru aja. Nah, misalkan dia ada kata-kata seperti itu. Kira-kira apa itu ya teman-teman? Ya, dibuka lagi Bu Yeni. Si sayang, penguasaan, kebutuhan, atau yang mana? Coba siapa yang mau membantu? Mas Grandi lagi atau Bu Umi mungkin? Ayo yang lain. Yang ke perhatian, Oke, Mas Grandi. Iya, kebahagiaan. bagus, kebebasan. Iya. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, anak-anak ini sepertinya butuh apa ya teman-teman? Mas Grandi masih semangat sekali. Mungkin yang lain? Bu Umi atau yang lain? Iya, Mas Grandi. Kebutuhan Apa jawabannya? penguasaan. Kebutuhan apa? Iya, penguasaan. Terima kasih. Berarti sudah paham teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya anak-anak itu juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Dengan kita memberikan 5 kebutuhan dasar, insya Allah anak-anak tidak akan mudah akan kita nasihati. Kan masalah-masalah itu timbul karena memang beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan anak-anak nakal, ngambil makanannya temennya berarti bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kalau kasih sayang berarti mungkin kita yang kurang bisa mengasih sayangi atau kurang adil dalam memberi kasih sayang kepada anak-anak. Oke, next Bu Yeni. Nah, nanti ini ada 5 posisi kontrol, ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Yeni ya. Saya jelaskan sedikit saja. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Nur Alia SPDI selaku Kepala SDN 1 Tukang Kayu. Yang kami hormati seluruh rekan guru SDN 1 Tukang Kayu, kemudian sekolahnya Pak Bayu dan sekolah saya SMP Al-Azhar Muncar. Mohon izin untuk meneruskan dari pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Bayu. Tadi budaya positif itu memiliki beberapa komponen, yaitu 8 komponen. Sekarang kita memasuki komponen yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, dari sini mungkin saya ingin bertanya dulu. Selama ini Bapak Ibu itu menempati posisi kontrol yang mana? Silahkan raise hand. Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo. Silahkan Pak Gandi. Oh, Bu Umi, monggo Bu Umi. Yang kedua. Nomor 2, membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi mungkin? Pak Graha, monggo. Oh, nggih, monggo. Kalau saya 2 dan 3. Nomor 2 dan nomor 3, penghukum dan teman. Baik. Saya sendiri dulu waktu di SMP pun juga menempati posisi yang ke-1, 2, 3, dan 4. Jarang sekali saya menempati posisi yang ke-5. Bahkan meskipun pernah melakukan tetapi tidak sesuai dengan posisi kontrol. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada yang penghukum itu biasanya berdiri, kata-katanya seperti ini. Berdiri dengan kaki 1 diangkat selama 1 jam. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal yang seperti ini? Monggo Bapak Ibu. Pernah, saya pun juga pernah. Jadi biasanya ini anak-anak melakukan suatu kesalahan tetapi konsekuensi atau hukumannya tidak sesuai. Misal telat sekolah tapi hukumannya harus berdiri di depan kelas atau harus lari di lapangan. Biasanya hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Posisi kontrol yang kedua ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu
membebankan rasa bersalah kepada anak-anak, sehingga ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, mereka merasa bahwasanya dia gagal menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah teman. Biasanya seperti ini, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Mungkin bukan hanya panjenengan semuanya yang menerapkan posisi kontrol ini, saya juga pernah. Jadi biasanya kita menganggap posisi kontrol teman ini sudah paling terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Biasanya di sekolah itu ada suatu aturan, kemudian di kelas juga ada suatu kesepakatan atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Biasanya seorang guru itu ketika melihat siswa-siswinya melakukan suatu kesalahan, lantas berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Itu posisi yang pemantau. Jadi anak-anak itu ketika melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru menunjukkan bahwasanya ini loh, ketika kamu melakukan kesalahan, maka konsekuensinya kamu harus seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer, di mana di sini seorang guru bertugas menjadi seorang fasilitator, memfasilitasi anak-anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Biasanya pertanyaannya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian coba kalau ini posisi kontrol, apakah aku, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Monggo. Yang kedua tadi apa? Pembuat rasa bersalah. Iya benar, ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya kemudian yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah melakukannya. Coba saya ulangi di saat yang ini, nggih. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa tadi, Pak? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah. Kalau yang atas tadi adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah rasa bersalah, kemudian yang kamu tidak pernah benar melakukannya tadi apa, Pak? Pemantau. Ini bisa rasa bersalah karena kita menyalahkan anak-anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Itu berarti masuk juga di pemberi rasa bersalah. Kemudian untuk yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Monggo. Manajer, betul sekali. Bu Umi sama Pak siapa tadi? Grahan ya? Biasa. Kemudian untuk yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Bapak Ibu? Teman, betul sekali. Teman. Kemudian, kamu tidak pernah mengerjakan tugas, tulis permohonan maaf. Hukuman, betul sekali hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol guru. Nah, dari yang kita bahas tadi, posisi manakah yang paling tepat, paling efisien dan efektif untuk diterapkan di sekolah? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau,
atau manajer. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira yang paling tepat untuk kita terapkan di sekolah untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu posisi kontrol yang mana? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Manajer. Kenapa Pak bisa manajer? Menurut panjenengan kenapa kok ini paling tepat di antara 5 posisi kontrol ini? Baik, manajer, kita buktikan apakah benar manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tepat. Iya, benar sekali. Di sini posisi manajer ini adalah posisi yang sangat tepat sekali. Kenapa? Dari kelima posisi ini seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu yang paling tepat adalah manajer. Karena di sini kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Kita memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah, mencari sendiri solusinya. Jadi bukan kita, guru yang mencarikan solusi, tetapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Nah, kita tugasnya hanya memfasilitasi anak-anak. Seperti itu. Kalau penghukum tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu, bahwasanya penghukum ini akan membuat dendam pada diri anak. Karena beberapa anak ketika kita hukum kadang hatinya jengkel, tidak terima, sehingga mereka akan benci terhadap suatu mungkin yang kita anggap baik, tapi mereka benci. Karena apa? Dengan menghukum mungkin kita membuat mereka malu di depan teman-temannya, atau mereka merasa bahwasanya saya adalah orang yang gagal. Itu di poin yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Kemudian apakah teman itu juga efisien? Sesekali kita mungkin boleh menggunakan posisi kontrol teman, tetapi kalau kita terus-terusan menggunakan posisi kontrol teman, mungkin kalau orang Jawa ngelunjak gitu ya. Jadi harus ada batasan antara guru dengan murid. Kemudian kalau pemantau itu tidak sesuai dengan budaya positif, karena ini lebih kepada konsekuensi, sedangkan di budaya positif itu lebih mengarah kepada keyakinan kelas yang dibuat secara bersama, kemudian disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Kemudian selain itu juga ada yang namanya segitiga restitusi. Selain posisi kontrol, untuk menyelesaikan masalah anak-anak juga ada segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya seorang guru itu sebelum menginterogasi anak-anak lebih dalam, jadi guru itu menstabilkan dulu identitasnya, menenangkan dulu, supaya anak-anak itu mau welcome, mau bercerita kepada kita. Biasanya menyapa anak-anak dulu, kemudian menanyakan apa yang kamu lakukan, kesalahan apa. Misal, ini Bu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dulu Ibu waktu masih sekolah juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Dengan seperti itu, anak-anak akan merasa bahwasanya guru ini peduli sama saya, welcome terhadap saya, tidak menyalahkan saya. Karena di sini tidak untuk mencari siapa yang salah, kesalahannya apa, tetapi lebih kepada solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah siswa-siswi kita di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah itu baru kita menanyakan masalah itu secara dalam. Setelah itu kita memvalidasinya dengan cara apa? Dengan cara kita berkata, kamu tentu punya alasan.
seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Bayu, bahwasanya setiap perilaku seseorang, kita pun atau anak-anak pasti memiliki alasan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi ada kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu memberikan dan menerima kasih sayang dari seseorang. Yang ketiga adalah penguasaan, lebih kepada kompetensi diri, pengakuan, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini kebebasan. Jadi mereka itu memiliki kebebasan untuk memilih sesuatu. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ketika salah satu dari kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, di sini anak-anak akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak jarang perilaku tersebut mungkin tidak sesuai atau menyimpang. Pada tahap ini, validasi tindakan yang salah, kita perlu menanyakan mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak itu mengungkapkan alasannya kenapa melakukan masalah itu, maka kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Anak-anak ketika ditanya seperti itu, saya sendiri sudah menerapkan, insya Allah, ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, mereka merasa diterima seperti itu, tidak disalahkan. Kemudian mereka akan mengungkapkan kira-kira prinsip atau keyakinannya seperti apa, kenapa dia bisa melanggar, dan kemudian kita baru menawarkan solusi apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ini beberapa kata-kata mungkin yang mungkin kalau untuk di SD dan di SMP, mungkin kalau di SMP atau di SMA permasalahannya lebih kompleks, jadi mungkin pertanyaannya bisa disesuaikan. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan anak-anak, kita tidak menghakiminya, tetapi kita lebih kepada mencari solusinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah baik, ini saya ada contoh kasus. Waktunya mau habis ya? Baik, saya percepat waktunya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya cara menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi yang menggunakan segitiga restitusi tadi, yang pertama dengan menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Nah, insya Allah dengan cara yang seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Ini penerapan budaya positif adalah upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Lagi-lagi adalah murid, dan murid. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, tentunya saya dan Pak Bayu tidak bisa berjalan sendiri, karena kita perlu adanya kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik antar warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, hal ini dimulai dari penerapan keyakinan kelas di kelas masing-masing, di kelas-kelas kecil. Setelah itu atau terwujud suatu keyakinan kelas yang positif, nantinya akan dilakukan hingga membentuk suatu budaya positif di sekolah.
Dengan ini, marilah kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid laki-laki untuk murid, murid, dan murid. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian di sini guru yang sukses itu kira-kira guru yang seperti apa, Bapak Ibu? Apakah guru yang ASN, P3K, yang sudah bersertifikasi, atau memiliki sertifikat yang panjang kali lebar kali tinggi, atau yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Monggo. Yang bisa memfasilitasi murid. Yang bisa memfasilitasi murid. Terima kasih Pak Graha, luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Pak Fajar, monggo. Pak Fajar, Ibu Har, monggo. Guru yang dirindukan. Nggih, betul sekali, Bu Har, luar biasa sekali. Nggih, guru yang dirindukan, guru yang dinanti ketika ketidakhadirannya di sekolah, bukan guru yang ketika tidak di sekolah kemudian muridnya bilang hore, alhamdulillah, gitu, jam kos, gitu. Jadi guru yang dinantikan dan dirindukan kehadirannya oleh anak-anak Bapak Ibu seperti itu. Yang biasanya dirindukan itu guru olahraga, Mbak. Oh, guru olahraga, nggih, alhamdulillah. Nggih, seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Saya ingin berpantun dulu. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Ya, terima kasih untuk Bu Yeni atas presentasinya, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, monggo saya beri satu pertanyaan saja nggih, karena keterbatasan waktu. Monggo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya yang di SMP ini anaknya kan nakal-nakal. Gimana cara menyelesaikan masalah dengan control manager tersebut? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi solusi mungkin yang bisa diberikan dari pertanyaan Pak Fajar itu tadi, di SMP kita kan anak-anaknya seperti itu, yang monggo dicoba dulu penerapan segitiga restitusi. Saya yakin nanti akan ada perubahan, karena saya juga sudah mencoba di SD saya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ternyata berhasil. Semoga penerapan segitiga restitusi juga memberi dampak positif pada SMP Hadi Wijaya, SMP saya yang lama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Fajar. Mungkin ada Bu Yeni mau menambahkan atau yang lain? Pak Bayu, saya izin menambahkan. Oke, terkait anak yang nakal. Oke. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal, tapi anak yang kreatif. Kenapa anak bisa melakukan kesalahan? Karena memang tadi ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Tadi seperti kasus saya, kenapa bisa mengambil makanan temannya? Karena kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Bertahan hidup terkait dengan makanan, sehingga dia mengambil punya temannya. Ketika anak itu sudah terpenuhi semua kelima kebutuhan dasarnya, insya Allah tidak akan melakukan yang seperti itu. Jadi kita sebagai guru melihat anak bukan karena anak itu nakal, tetapi kita gali lagi, kenapa dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Insya Allah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau di sekolahan kami dulu, kalau di pondok ya Pak, saya melihat anak-anak itu gosop. Saya tanya, kenapa bisa gosop? Karena samponya saya hilang. Oh iya, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian di sekolah saya yang baru di SD 1 Tukang Kayu misal, tadi ngambil makanan. Oh iya, karena
kebutuhan untuk bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi sehingga dia mengambil punya temannya seperti itu. Kemudian kita terapkan segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Seperti yang dikatakan Pak Bayu, dengan menerapkan segitiga restitusi, insya Allah kita akan menempati posisi sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mungkin dari sini teman-teman ada yang bisa membuat refleksi atau membuat kesimpulan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa membantu saya ya untuk membuat refleksi dari kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau memang terlalu cepat karena memang waktunya yang terbatas, karena memang Google Meet kami ini tidak yang premium, jadi hanya 1 jam gitu teman-teman. Berarti mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa membantu untuk membuat refleksi. Ya, terima kasih. Siapa yang mau membantu? Untuk refleksi malam ini dalam webinar budaya positif di sekolah, saya mendapatkan ilmu baru dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah yang berfokus pada peserta didik. Jadi di mana sebelumnya saya menggunakan cara-cara yang lama, dalam webinar ini saya mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi mungkin akan sedikit saya simpulkan, utamanya semua itu kita kembalikan semua hal ini senantiasa untuk murid dan murid. Jadi bukan untuk siapa-siapa tapi hanya untuk murid dan murid. Kalau dalam dunia dalam keislaman kan kita nomor 1 itu ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 baru ayah. Kalau di pendidikan ini ya murid nggak ada yang lain, hanya murid. Jadi itu, dan benar sekali apa yang dikatakan Bu Yeni tadi, guru yang berhasil itu bukan guru yang memiliki segalanya, punya sertifikasi, ASN, P3K, PNS atau yang lain, tapi guru yang berhasil adalah guru yang dirindukan oleh murid-muridnya apabila dia tidak hadir. Jadi bukannya malah tidak hadir anak-anak senang, tapi mereka malah merindukannya. Terima kasih. Mungkin Bu Yeni ada penguatan tambahan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini? Baik Pak Bayu, terima kasih. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita itu harus benar-benar memiliki sifat among dan sabar yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian untuk menerapkan ini, kita tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi kita perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang berbudaya positif, yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Mungkin itu Pak Bayu. Oke, terima kasih Bu Yeni untuk penguatannya. Mungkin itu saja teman-teman ya dari saya dan Bu Yeni. Mohon maaf kalau presentasi kami ini maraton karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan webinar kami. Kami dan saya dan Bu Yeni memohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada penyampaian kami yang kurang benar atau kurang pas. Saya mohon maaf. Mungkin nanti di lain waktu teman-teman bisa bertanya kepada saya apabila ada mungkin masih yang belum jelas. Nanti kita akan di belakang sini ya setelah kegiatan ini, karena mohon maaf memang waktunya yang sangat terbatas. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, atas bantuan dari teman-teman semua yang hadir dalam kegiatan webinar kami. Cukup sekian dari saya dan Bu Yeni. Mohon maaf apabila ada salah, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun semuanya.
Matur nuwun Bu Har, Bu Al, Bapak Ibu yang lain, matur nuwun semua sedaya.